Eropa lumpuh total, aspal bandara meleleh, dan rumah sakit kolaps karena gelombang panas. Tapi anehnya, di suhu 43 derajat, Indonesia malah jadi satu-satunya negara yang beroperasi normal. Profesor Oxford sampai terbang ke Jakarta karena mengira data kita palsu, tapi yang dia temukan justru bikin dunia malu. Apa rahasia? Live Design, Indonesia yang bikin Eropa tunduk? Klik subscribe Garuda Bangkit TV sekarang, dan mari kita saksikan dunia belajar dari Nusantara. Kiamat kecil di benua biru musim panas tahun ini tidak datang dengan janji liburan yang menyenangkan atau piknik di taman kota. Ia datang seperti monster yang marah, membawa nafas api yang melahap benua Eropa tanpa ampun. Britania Raya, negeri yang biasanya akrab dengan hujan gerimis dan kabut dingin, kini berubah menjadi oven raksasa. Di London, aspal jalanan menguap, menciptakan fata morgana yang memusingkan bagi siapa saja yang nekat keluar rumah. Ruang gawat darurat di rumah sakit besar lumpuh total. Antrean ambulans mengular hingga ke jalan raya, membawa ratusan warga yang tumbang karena heat stroke. Orang-orang yang dianggap cerdas dan beruntung, mereka yang memiliki akses ke pendingin ruangan atau rumah peristirahatan di pantai, mencoba bersembunyi. Namun, panas tahun ini berbeda. Ia menembus dinding bata, melelehkan infrastruktur, dan meruntuhkan kebanggaan negara maju. Hari pembukaan turnamen tenis paling bergengsi dalam sejarah Inggris berubah menjadi mimpi buruk logistik. Para penggemar yang biasanya tertib kini berebut air mineral dan es batu seolah itu adalah emas. Di dalam gedung Parlemen Eropa, kepanikan yang sunyi mulai menjalar. Di layar monitor raksasa Comitrispans bencana iklim, peta dunia didominasi oleh warna merah pekat, tanda bahaya ekstrim. Namun, di tengah lautan merah itu, ada satu titik hijau yang membingungkan, sebuah anomali yang menolak logika sains mereka saat itu, Indonesia. Bagaimana mungkin? Bisik seorang delegasi Prancis, menunjuk data telemetri dari Jakarta. Suhu udara di sana tercatat 43 derajat Celcius, tapi indikator kekacauan sosialnya 0, infrastruktur berfungsi 100%, tidak ada lonjakan kematian. Sementara London dan Paris mengalami kelumpuhan total, data dari Jakarta justru menunjukkan anak-anak yang bermain riang di air mancur kota, transportasi umum yang tepat waktu, dan denyut ekonomi yang stabil. Bagi para ahli di Eropa, ini bukan sekadar data yang aneh, ini adalah penghinaan terhadap logika mereka. Skeptisisme di Menara Gading Oxford jauh dari kebisingan sirene ambulans di London. Di balik dinding batu Universitas Oxford yang agung, Dr. Eleanor Van sedang menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Sebagai seorang akademisi veteran yang telah mengajar kebijakan iklim perkotaan selama 28 tahun, ia telah melihat banyak data anomali. Namun, apa yang ia lihat tentang Indonesia kali ini mengguncang fondasi pengetahuannya. Tahun ini, ia memutuskan untuk membawa rombongan mahasiswa S2 dan S3-nya keluar dari zona nyaman Eropa. Tujuannya, Jakarta. Misinya, membuktikan atau membongkar klaim tentang sistem pertahanan hidup terkuat di dunia yang didengung-dengungkan oleh data satelit. Namun, rencananya tidak disambut dengan antusiasme ilmiah, melainkan dengan cibiran arogansi. Di ruang konferensi fakultas yang pengap, karena sistem pendingin sentral kampus mulai gagal, rekan-rekan akademisinya melontarkan keraguan mereka tanpa filter. Indonesia, cibir Profesor Hastings, seorang ahli tata kota senior, sambil mengipasi dirinya dengan tumpukan jurnal ilmiah. Elea, ayolah, kita tahu bagaimana negara-negara berkembang bekerja. Kota-kota di Asia seringkali hanya membangun model pameran. Itu Potemkin Village. Di atas kertas terlihat bagus, di video promosi terlihat canggih, tapi dalam situasi nyata, sistem itu kemungkinan besar rongsokan. Seorang profesor lain mengangguk setuju, menambahkan dengan nada merendahkan, mereka hanya ingin pamer. Mungkin mereka menyewa influencer atau membuat video CGI untuk menutupi kekacauan yang sebenarnya. Tidak mungkin negara dengan PDB per kapita seperti itu bisa menangani panas yang membuat London berlutut. Di sudut ruangan, duduk Rizal Ratria, mahasiswa bimbingan Dr. Elea yang juga ketua tim penelitian lapangan kali ini. Wajah pemuda asal Indonesia itu mengeras. Rahangnya terkatup rapat, menahan emosi. Bagi seorang Indo-Britania, sepertinya, mendengar tanah luhurnya direndahkan sebagai pembuat data palsu tentu menyakitkan. Namun, Rizal tidak membantah. Ia tidak berteriak. Ia hanya menutup laptopnya dengan bunyi klik yang tajam, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Kepergian Rizal meninggalkan jejak kekhawatiran di hati Dr. Elea.
Apakah aku naif? Batinnya. Apakah Jakarta benar-benar hanya ilusi yang dibangun dengan baik? Keraguan itu diperparah oleh sebuah video viral yang diunggah oleh mahasiswa Cambridge seminggu sebelumnya. Video itu memperlihatkan sistem pendingin jalanan Jakarta dan drone respons darurat yang bekerja dengan presisi militer. Alih-alih memuji, komentar-komentar di bawah video itu penuh dengan tuduhan, propaganda, palsu, pasti hanya di satu jalan protokol. Dengan 1/10 anggaran Eropa, klaim bahwa Indonesia bisa membangun sistem yang lebih baik terdengar seperti dongeng. Neraka di Terminal 3 Heathrow hari keberangkatan tiba, dan keraguan itu berubah menjadi ketakutan fisik. Bandara Heathrow, gerbang kebanggaan Inggris, pagi itu terasa seperti neraka dunia. Jam baru menunjukkan pukul 9 pagi, tapi termometer digital di dalam terminal sudah berkedip merah di angka 39 derajat Celcius. Sistem pendingin udara terminal, yang dibanggakan sebagai yang tercanggih di Eropa, telah mati total selama 3 hari. Lubang-lubang ventilasi di langit-langit bukan lagi menghembuskan udara sejuk, melainkan memuntahkan hawa panas yang terjebak di saluran pipa, seperti napas naga. Pemandangan di area check-in kacau balau. Di dekat area pengambilan bagasi, Dr. Elea melihat seorang anak kecil menangis histeris di lantai, wajahnya merah padam karena dehidrasi. Di sudut lain, petugas medis berlarian membawa tandu. Seorang pria tua pingsan saat mengantre, dan para penyelamat hanya bisa mengompresnya dengan handuk basah karena stok es di bandara sudah habis. Karyawan maskapai, dengan seragam yang basah kuyup oleh keringat, mengipasi diri dengan boarding pass sambil mencoba menenangkan penumpang yang mulai marah. Antrean di kamar mandi mengular panjang, bau keringat dan kepanikan bercampur menjadi aroma yang menyesakan. Papan pengumuman penerbangan didominasi warna merah, Delayet, Cancelet. Profesor, apakah Anda dengar berita terbaru? Rizal berlari menghampiri Dr. Elea, napasnya tersengal-sengal. Kemejanya basah kuyup, menempel di tubuhnya seolah ia baru saja kehujanan, padahal itu semua adalah keringat. Apa itu, Riz? Tanya Dr. Elea, suaranya parau karena tenggorokan yang kering. Ban pesawat di landasan pacu meleleh, kata Rizal dengan mata terbelalak. Aspal di runway melunak sehingga ban pesawat macet dan tidak bisa berputar. Kita mungkin tidak bisa terbang. Jantung Dr. Elea mencelos. Ia memandang ke sekeliling, melihat kekacauan yang terjadi di negara maju ini. London, dengan segala kekayaan dan teknologinya, hancur lebur oleh suhu 39 derajat. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Suhu di Jakarta saat ini dilaporkan 36 derajat, dengan real feel 43 derajat. Jika Heathrow yang canggih saja menjadi seperti kamp pengungsian, apakah logis untuk percaya bahwa Bandara Soekarno-Hatta akan baik-baik saja? Keraguan yang ditanamkan oleh rekan-rekannya kembali menghantui. Mungkinkah kami sedang terbang dari satu neraka menuju neraka lain yang lebih buruk? Tiba-tiba, sirene alarm darurat meraung, memotong lamunan Dr. Elea. Perhatian! Kode kebakaran di Terminal 3. Lampu-lampu utama padam, digantikan oleh lampu darurat yang remang-remang dan berkedip menakutkan. Sistem kelistrikan bandara akhirnya menyerah karena beban overheat. Jeritan penumpang pecah. Orang-orang mulai berlarian tanpa arah, berdesakan menuju pintu keluar yang sempit. Di bawah keremangan lampu darurat, Dr. Elea mengumpulkan mahasiswanya. Wajah mereka pucat pasi, penuh ketakutan. Sofia, salah satu mahasiswa PhD-nya, mencengkeram lengan Dr. Elea dengan tangan gemetar. Profesor, apakah kita benar-benar yakin akan pergi ke Jakarta? Bisik Sofia, suaranya nyaris tak terdengar di antara kebisingan sirene. Lihat tempat ini. Ini London. Dan kita mau pergi ke negara tropis yang lebih panas? Kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa kembali hidup-hidup. Pertanyaan Sofia menohok ulu hati Dr. Elea. Sejujurnya, ia merasakan hal yang sama. Ketidakpercayaan terhadap data Indonesia, ketakutan akan terjebak di negara asing saat bencana, dan insting untuk bertahan hidup bercampur aduk. Di depan gate keberangkatan yang masih menyala redup dengan tulisan Jakarta, semua ketakutan itu berkumpul. Apakah ini keputusan bodoh? Apakah ini perjalanan bunuh diri akademis? Dr. Elea menoleh ke arah Rizal. Pemuda itu berdiri tegak di tengah kekacauan, menatap Dr. Elea dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecemasan dan sebersit harapan yang keras kepala. Rizal mengangguk pelan, sebuah isyarat diam yang mengatakan, kita harus melihatnya sendiri. Dalam keraguan yang menyiksa itu, di tengah bandara yang runtuh oleh panas,
Dr. Elea mengambil keputusan. Kita berangkat, katanya pelan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Kita harus membuktikan mana yang ilusi, kekacauan di sini, atau ketenangan di sana. Mereka melangkah masuk ke dalam pesawat, meninggalkan London yang sedang terbakar, menuju ketidakpastian di garis khatulistiwa. Kejutan di pintu gerbang penerbangan 14 jam dari London ke Jakarta terasa seperti perjalanan melintasi dua dimensi yang berbeda. Di dalam kabin pesawat, Dr. Elea Norvan duduk gelisah, pikirannya masih tertinggal di Heathrow yang membara. Asap merah di langit London yang ia lihat dari jendela pesawat saat lepas landas masih menghantuinya. Apakah ia membawa mahasiswanya keluar dari satu bencana hanya untuk terjun ke bencana lain yang lebih parah? Ketika roda pesawat akhirnya mencium landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ketegangan di antara rombongan Oxford memuncak. Sofia mencengkeram pegangan kursi, wajahnya pucat. Mereka semua bersiap menghadapi tamparan, udara tropis yang lembab dan panas, salam pembuka khas Jakarta yang biasanya membuat kacamata berembun seketika. Pintu pesawat terbuka. Mereka melangkah keluar. Dan saat itulah, logika mereka runtuh. Alih-alih gelombang panas yang mencekik, sebuah angin sejuk yang lembut menyapa kulit mereka. Bukan angin dingin menusuk seperti AC industri, melainkan kesejukan yang terasa alami, seolah-olah mereka sedang berdiri di tepi danau pegunungan, bukan di bandara tersibuk di negara tropis. Tunggu. Gumam Rizal, mahasiswa Indonesia yang biasanya sinis itu. Ia berhenti di tengah Garbarata, Air Brigade. Ini aneh. Biasanya di sini sudah terasa lengket. Tapi ini. Mereka melangkah masuk ke Terminal 3. Suhu turun drastis namun nyaman, stabil di angka 24 derajat Celcius. Tidak ada kerumunan yang berkeringat. Tidak ada staf yang mengipasi diri dengan kertas. Layar-layar LED raksasa menampilkan data lingkungan real-time, suhu, kelembaban, indeks kualitas udara, semuanya dalam parameter hijau sempurna. Para tamu dari Cambridge dan Oxford, selamat datang. Suara halus berbasis AI menyapa mereka melalui speaker terarah yang seolah berbisik tepat di telinga masing-masing. Anda saat ini berada di zona A, suhu terkendali 24,3 derajat. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Para mahasiswa saling berpandangan dengan mata terbelalak. Profesor, bisik Sofia, AI itu tahu kita dari mana? Dan lihat. Ia menunjuk ke arah imigrasi. Tidak ada antrean ular. Gerbang otomatis memindai wajah dan paspor mereka dalam hitungan detik. 5 detik. Itu waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke negara ini. Bagasi mereka sudah berputar rapi di conveyor belt saat mereka tiba. Semuanya terlalu sempurna. Terlalu sunyi. Terlalu efisien dibandingkan neraka Heathrow. Ini tidak mungkin nyata, desis James, salah satu mahasiswa S3 yang paling skeptis. Ini pasti showcase. Mereka tahu kita datang. Profesor ini set film Hollywood. Keraguan James menular. Dr. Elea merasakan kekaguman yang bercampur dengan kecurigaan. Apakah ini wajah asli Indonesia? Atau hanya topeng emas yang dipasang di pintu depan untuk menipu tamu asing? Penyergapan realitas di dalam bus ujian yang sebenarnya dimulai begitu mereka melangkah keluar dari kubah pelindung bandara. Mereka menaiki sebuah bus charteran yang akan membawa mereka ke pusat kota. Rencananya adalah mengunjungi balai kota keesokan harinya. Namun takdir memiliki skenario lain. Baru 10 menit bus melaju membelah jalan tol Jakarta yang terik. Bencana terjadi. Mesin bus batuk-batuk, lalu mati mendadak. Dan bersamaan dengan itu, sistem pendingin udara, AC, bus, satu-satunya pelindung mereka dari dunia luar, berhenti berhuming. Dalam hitungan menit, bus itu berubah menjadi oven berjalan. Desain bus modern dengan kaca jendela mati, sealet Windows, membuat udara panas terperangkap di dalam. Matahari khatulistiwa memanggang atap bus tanpa ampun. Suhu di dalam kabin melonjak drastis. Keringat mulai mengucur deras di wajah para mahasiswa. Napas menjadi berat. Kepanikan yang sempat hilang di bandara kini kembali dengan kekuatan ganda. Lihat, seru Rizal, membuka kancing kemeja polonya dengan kasar. Keringat membanjiri lehernya. Profesor, inilah Jakarta yang sebenarnya. Begitu AC mati, kita tamat. Sistem bandara tadi itu palsu. Realitasnya adalah ini, neraka. Sofia menempelkan wajahnya ke kaca jendela, menatap jalanan di luar yang berdebu dan panas. Kita terjebak. Profesor, kita akan mati terpanggang di sini seperti di London. Keluhan mulai meledak.
Kenapa kita ke sini? Ini proyek bodoh. Sistem pertahanan hidup? Omong kosong. Bus ini bahkan tidak punya ventilasi darurat. Dr. Elea duduk terpaku. Ia merasa kecil. Ia merasa bersalah. Rasa pusing akibat panas mulai menyerang kepalanya. Ia melihat mahasiswa-mahasiswanya menderita, dan ia tidak punya jawaban. Apakah Profesor Hastings benar? Apakah aku hanya membawa anak-anak ini untuk melihat kegagalan negara berkembang? Setelah 20 menit yang terasa seperti 20 tahun, bus pengganti datang. Mereka dipindahkan ke pusat komunitas kelurahan terdekat di Cilincing untuk mendinginkan diri. Ruangan di sana ber-AC dan bersih, tapi semangat tim sudah hancur lebur. Kepercayaan mereka pada keajaiban Indonesia telah menguap bersama keringat mereka di dalam bus tadi. Bagi mereka, Indonesia hanyalah negara panas yang beruntung punya bandara bagus, tapi gagal dalam hal-hal mendasar. Malam panjang penuh penyesalan malam itu di hotel. Suasana begitu suram. Dr. Elea tidak membersihkan diri. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit kamar yang asing. Tidak ada pesan masuk di grup WhatsApp tim. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan protes. Itu adalah keheningan kekecewaan. Ia membuka laptop, membaca berita internasional. BBC, The Telegraph, New York Times, semuanya senada. Jakarta, kota etalase. Ilusi kenyamanan di tengah panas tropis. Media-media itu mengonfirmasi ketakutannya, bahwa apa yang mereka alami di bandara hanyalah pengecualian, dan apa yang mereka alami di bus adalah aturannya. Di meja samping tempat tidur, ada sebotol air mineral gratis. Dr. Elea menatapnya lama. Di London kemarin, sebotol air ini adalah barang mewah yang diperebutkan. Di sini, ia tersedia begitu saja. Ia meneguknya, merasakan air dingin mengalir di tenggorokannya yang kering. Ada rasa bersalah yang aneh. Mengapa aku merasa gagal? Padahal aku sedang minum air dingin di kamar yang sejuk? Ia memejamkan mata, dibayangi ketakutan akan hari esok. Bagaimana ia bisa memimpin tim yang sudah kehilangan kepercayaan? Fajar yang membawa perubahan pagi harinya. Suasana sarapan di hotel terasa canggung. Dr. Elea duduk sendiri di sudut, mengaduk kopinya tanpa selera. Ia bersiap untuk membatalkan sisa perjalanan dan memulangkan mahasiswanya. Tiba-tiba, Emma, mahasiswa yang kemarin paling vokal mengeluh, menarik kursi di sebelahnya. Profesor, suaranya pelan, penuh penyesalan. Maafkan kami soal kemarin. Kami hanya panik. Itu sangat tidak sopan. Rizal menyusul duduk, wajahnya lebih tenang dari kemarin. Ia menunjuk gelas air di meja. Profesor, semalam saya berpikir, di London, orang pingsan di jalan dan tidak ada ambulans yang datang. Kemarin di bus, panas memang menyiksa, tapi dalam 20 menit bantuan datang. Kita dievakuasi ke tempat dingin. Kita diberi air. Rizal menatap Dr. Elea tajam. Mungkin sistem itu bekerja, tapi kita terlalu sibuk mengeluh untuk menyadarinya. Saat itulah, Direktur Rahmat Wijaya dari Kantor Adaptasi Iklim Jakarta masuk ke lobi hotel. Wajahnya ramah, tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung meski tahu insiden kemarin. Senyumnya seolah membuka kunci pintu hati mereka yang sempat tertutup oleh skeptisisme. Selamat pagi, sapa Rahmat. Hari ini kita tidak akan ke tempat mewah. Anda minta bukti nyata? Mari kita lihat bagaimana rakyat biasa bertahan hidup. Kebenaran di akar rumput. Cilincing dan Blok M tujuan pertama mereka bukan gedung pencakar langit, melainkan pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas, di Cilincing, sebuah daerah pesisir yang padat dan panas. Dr. Elea setengah hati melangkah masuk, namun apa yang ia lihat di dalam membuatnya tertegun. Ini bukan rumah sakit canggih ala Eropa. Ini sederhana. Namun, detailnya luar biasa. Di pintu masuk, terhampar tikar pendingin, cooling mats, untuk siapa saja yang datang dari luar. Di meja pendaftaran, perawat tidak hanya menanya keluhan penyakit, tapi juga memberikan edukasi respons panas bagi lansia. Sistem apotek terhubung langsung dengan data cuaca. Jika suhu naik, distribusi oralit dan obat-obatan darurat digratiskan dan dipercepat. Kami tidak punya uang untuk membangun kubah kaca raksasa di seluruh kota, jelas Direktur Wijaya. Jadi kami membangun sistem manusia. Lansia di sini dipantau tetangganya. Puskesmas menjadi hub pendinginan. Musim panas lalu, sistem sederhana ini mencegah 68 kasus heat stroke fatal di kecamatan ini saja.
Makan siang dilakukan di kafetaria sederhana. Menu hanya nasi goreng dan soto ayam. Tapi di sudut ruangan, tersedia dispenser air es dan minuman elektrolit gratis untuk siapa saja. Tukang ojek, pelajar, warga miskin. Tisu basah berpendingin dibagikan cuma-cuma. Pengeras suara secara berkala mengingatkan, suhu luar 38 derajat. Harap beristirahat minimal 20 menit di area ber-AC setelah makan. Sore harinya, mereka mengunjungi stasiun MRT kecil di Blok M. Di sana, di pojok aula yang sejuk, duduk seorang relawan lansia dengan rompi biru. Ia menyambut rombongan Oxford dengan senyum lebar yang ompong. Susah memang di luar, panas sekali, kata kakek itu dalam bahasa Inggris yang terbata-bata namun hangat. Tapi tidak perlu khawatir. Masuk saja ke sini. Duduk dulu. Ada air, ada dingin. Bertahan hidup itu cukup sederhana kalau kita saling jaga. Satu kalimat sederhana itu, kalau kita saling jaga, menghantam Dr. Elea lebih keras daripada data statistik manapun. Ia melihat wajah para mahasiswanya. James tidak lagi sinis. Sofia tersenyum pada kakek itu. Ketegangan di wajah mereka melunak. Di dalam bus perjalanan pulang, yang kali ini AC-nya berfungsi sempurna, suasananya berbeda. Tidak ada lagi keluhan. Keheningan di dalam bus bukan lagi keheningan kekecewaan, melainkan keheningan kontemplasi. Dr. Elea menatap keluar jendela, melihat Jakarta yang sibuk, panas, dan berdebu, namun anehnya teratur. Ia mulai menyadari sesuatu. Indonesia tidak sedang memamerkan teknologi fiksi ilmiah. Indonesia sedang menunjukkan sesuatu yang telah lama hilang di Eropa. Kemanusiaan yang terorganisir. Sistem pertahanan hidup di sini bukan tentang mesin yang melawan matahari, tapi tentang komunitas yang merangkul warganya agar tidak ada yang terbakar sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Inggris, Dr. Elea bisa tersenyum. Kembali ke gerbang utama, rahasia di balik kaca hari ketiga di Jakarta dimulai dengan sebuah misi pembuktian ulang. Rasa penasaran para mahasiswa Oxford kini telah berubah arah, dari mencari celah kesalahan, menjadi mencari rahasia keberhasilan. Mereka meminta kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tempat yang pertama kali menyambut mereka itu masih menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana sebuah bangunan kaca raksasa bisa tetap dingin tanpa membebani jaringan listrik negara? Begitu mereka melangkah kembali ke terminal, keheningan yang nyaman itu kembali menyapa. Di luar, aspal landasan pacu memancarkan gelombang panas yang bisa menggoreng telur, dengan suhu menyentuh angka 38 derajat Celcius. Namun di dalam, termometer digital tetap angkuh di angka 24 derajat. Emma, mahasiswa yang paling teliti soal data, merekam video dengan ponsel pintarnya. Ia menyentuh kaca jendela terminal. Dingin, gumamnya. Ini bukan kaca biasa. Direktur Rahmat Wijaya, yang mendampingi mereka, tersenyum bangga. Anda benar. Ini bukan sekadar AC yang diputar maksimal. Itu cara lama yang boros energi. Apa yang Anda lihat adalah hasil dari double blocking strukture. Ia menjelaskan bahwa bandara ini didesain dengan lapisan ganda yang memantulkan 90% radiasi matahari sebelum menyentuh kulit bangunan bagian dalam. Di setiap pintu masuk, air curtain, tirai udara, bertekanan tinggi namun tak kasat mata bekerja terus-menerus, memisahkan molekul udara panas luar dan udara dingin dalam. Ini adalah fisika fluida yang diterapkan dengan presisi militer. Rhys, yang sibuk mengamati monitor energi di lobi, tiba-tiba berseru, "Profesor, lihat rasio energinya." Panel surya menyuplai 40% kebutuhan listrik bandara saat ini. Tingkat kemandirian energi mereka 85%. Di Inggris, menyalakan AC di satu gedung terminal saja bisa menyebabkan pemadaman listrik di perumahan sekitarnya. Di sini, matahari yang memanggang justru menjadi bahan bakar yang mendinginkan. Kami tidak melawan matahari, kata Direktur Wijaya filosofis. Kami meminjam kekuatannya untuk melindungi diri kami sendiri. Seorang mahasiswa nyeletuk pelan. Ini bukan lagi sebuah gedung. Ini adalah sebuah ekosistem. Ruang perang melawan suhu perjalanan berlanjut ke jantung pertahanan kota. Ruang situasi terpadu adaptasi iklim Jakarta. Begitu pintu terbuka, suasana berubah drastis. Jika di luar sana Jakarta tampak santai, di ruangan ini atmosfernya tegang dan sibuk layaknya menara kontrol lalu lintas udara atau markas militer saat perang. Dinding ruangan dipenuhi layar LED raksasa yang menampilkan peta Jakarta dalam berbagai spektrum warna. Selamat datang di Otak Jakarta. Sambut manajer ruang situasi.
Layar-layar itu tidak menampilkan kemacetan lalu lintas, melainkan peta panas real-time. Titik-titik merah menyala, berkedip, dan bergerak. Data suhu, kelembaban, kecepatan angin, hingga indeks bahaya spesifik per kecamatan dipantau detik demi detik. Bagi kami, gelombang panas adalah bencana setara banjir atau gempa, jelas sang manajer. Kami meresponsnya dengan status perang. Tiba-tiba, sebuah alarm berbunyi di salah satu sektor layar. Sebuah titik merah berkedip di area Jakarta Timur. Terdeteksi anomali suhu tubuh pada pejalan kaki di CCTV sektor 4. Kemungkinan heat stroke, lapor seorang operator. Dalam hitungan detik, sistem AI bekerja. Sebuah drone medis diluncurkan secara otomatis dari stasiun terdekat. Layar menampilkan hitungan mundur. Eta, estimasi tiba 2 menit 45 detik. 3 menit. James ternganga, matanya tak berkedip menatap layar. Di London, kami menunggu ambulans selama 4 jam hanya untuk ditelepon balik. 3 menit untuk konfirmasi visual dan pertolongan pertama oleh drone, koreksi manajer itu. Sementara itu, petugas keamanan kelurahan terdekat sudah menerima notifikasi di ponsel mereka dan sedang bergerak. Profesor James, rekan sejawat Dr. Elea yang ikut dalam rombongan, berbisik dengan nada yang terdengar seperti kekalahan. Ini bukan sekadar pengumpulan data. Ini adalah integrasi eksekusi. Di Eropa, kita hanya pandai mencatat berapa orang yang mati. Di sini, mereka menggunakan data untuk mencegah kematian. Perpustakaan, tempat perlindungan jiwa sore harinya, mereka mengunjungi Perpustakaan Umum Jakarta. Di tengah gelombang panas, perpustakaan biasanya adalah tempat terakhir yang dikunjungi orang. Namun di sini, perpustakaan penuh sesak. Bukan penuh sesak yang tidak nyaman, melainkan penuh dengan ketenangan. Ribuan orang, mahasiswa, pekerja lepas, lansia, duduk membaca atau bekerja dengan nyaman. Fasilitasnya membuat para mahasiswa Oxford menggelengkan kepala tak percaya. Setiap bilik baca dilengkapi AC individual yang arah angin dan suhunya bisa diatur sendiri oleh pengguna. Di sudut ruangan, tersedia paket pendingin lansia, berisi handuk dingin, air minum, dan vitamin. Bahkan tersedia masker N95 gratis untuk mengantisipasi debu panas. Tidak ada orang yang berkeringat. Tidak ada bau apek. Keheningan di perpustakaan itu bukan hanya karena aturan dilarang berisik, tetapi keheningan dari rasa takjub. Dr. Elea melihat mahasiswanya terdiam. Mereka menyadari bahwa di negara berkembang ini, kenyamanan termal dianggap sebagai hak asasi manusia, bukan privilese orang kaya. Kampus UI, Laboratorium Kehidupan Keesokan Harinya adalah puncak dari pembuktian. Kunjungan ke Kampus Universitas Indonesia, UI, di Depok. Pukul 10 pagi, suhu di Depok sudah menembus 39 derajat Celcius. Kampus UI yang hijau dan luas biasanya menjadi jebakan panas karena kelembabannya. Namun, begitu rombongan tiba di gerbang utama, mereka disambut oleh sebuah papan besar dengan kode QR. Pindai ini untuk peta respons panas. Instruksi RIS. Begitu dipindai, ponsel mereka menampilkan peta kampus dengan jalur-jalur berwarna biru. Itu adalah jalur dingin, rute jalan kaki yang dilengkapi dengan penyemprot kabut halus, mist sprayers, otomatis dan peneduh alami. Kampus kami luas, kata RIS, yang kali ini bertindak sebagai pemandu di kandangnya sendiri. Tapi kami tidak pernah merasa terpanggang. Mereka memasuki gedung perpustakaan UI, yang terkenal dengan arsitekturnya yang unik. Begitu pintu terbuka, suara panduan otomatis menyapa, area lobi, 24 derajat. Area ternyaman saat ini, lantai 3 sektor barat daya. Lukas, salah satu mahasiswa, tertawa kecil. Di kampus kami di Inggris, pengumumannya cuma satu, perpustakaan tutup karena panas. Kejutan berlanjut ke ruang baca utama. Kursi-kursi di sana bukan kursi biasa. Di bawah setiap kursi, terdapat desain ventilasi khusus yang mengalirkan udara dingin langsung ke kaki pengguna, serta pemanas lutut bagi mereka yang tidak tahan dingin. Teknologi personalisasi kenyamanan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat bahkan di fasilitas riset tercanggih di Eropa. Ini dimensi lain, gumam Lukas. Namun, ujian sesungguhnya ada di Fakultas Kedokteran. Mereka diajak melihat sesi praktik anatomi. Di musim panas ekstrim, praktik bedah mayat biasanya dihentikan karena risiko pembusukan yang cepat dan bau yang menyengat. Setengah ragu, rombongan masuk ke laboratorium anatomi. Udara di dalam steril, dingin, dan
tidak berbau. Sistem sirkulasi udara di ruangan itu menggunakan teknologi laminar airflow vertikal yang menciptakan tirai udara dingin di sekeliling meja praktik, menjaga kadaver tetap utuh dan mahasiswa tetap nyaman. Praktik berjalan normal. Mahasiswa kedokteran berdiskusi dengan serius, tanpa masker gas, tanpa keringat bercucuran. Prinsip kami, jelas Direktur Wijaya yang menyusul mereka, adalah tidak ada pendidikan yang boleh berhenti karena iklim. Jika suhu naik, kami tidak menurunkan standar. Kami meningkatkan teknologi. Kalimat itu menohok Chris. Ia teringat semua jadwal kuliahnya di Oxford yang dibatalkan bulan lalu karena dosen tidak sanggup mengajar di ruang kelas yang panas. Di sini, di negara yang sering dianggap tertinggal, pendidikan terus berjalan tanpa jeda. Wisuda di bawah matahari terbenam momen yang paling emosional terjadi sore harinya. Di depan gedung rektorat, sedang berlangsung sesi foto wisuda. Seorang wisudawati dengan toga lengkap dan topi doktoral berdiri di bawah sinar matahari sore, tersenyum lebar memegang buket bunga. Sofia mengambil fotonya dari kejauhan. "Lihat dia," bisik Sofia. Dia memakai jubah tebal berlapis-lapis. Tapi dia tidak pingsan. Dia bahkan tidak terlihat kepanasan. Mereka menyadari bahwa sistem pendingin luar ruangan di area itu bekerja sangat halus namun efektif. Tapi lebih dari itu, mereka melihat mentalitas. Mereka melihat ketangguhan. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit Depok dengan warna jingga, salah satu mahasiswa Oxford memberanikan diri bertanya pada Direktur Wijaya. Pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di hati mereka semua. "Pak Direktur, apakah sistem yang begitu kompleks dan masif ini benar-benar disiapkan selama 20 tahun? Rasanya sulit dipercaya sebuah rencana bisa konsisten selama itu." Direktur Wijaya menatap matahari terbenam, matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Ya," jawabnya pelan namun tegas. "Ini semua dimulai secara resmi setelah insiden gelombang panas Jakarta tahun 2005. Saat itu, kami kehilangan 3.000 nyawa dalam seminggu. Mayat-mayat menumpuk karena kami tidak siap." Ia menoleh menatap para mahasiswa asing itu. "Jadi, apa yang kalian lihat hari ini? Sensor canggih, drone, bangunan pintar, itu bukan sekadar pameran teknologi. Itu adalah monumen dari tekad kami untuk bertahan hidup. Kami bersumpah tidak akan membiarkan rakyat kami mati konyol lagi karena panas." Mendengar itu, Dr. Elea merasakan matanya memanas. Rasa haru menyeruak di dadanya. Ia akhirnya mengerti. Apa yang ia saksikan bukan sekadar infrastruktur. Ia sedang menyaksikan sebuah bangsa yang menolak menyerah pada alam. Sebuah bangsa yang memilih untuk belajar dari rasa sakit dan mengubah trauma masa lalu menjadi perisai masa depan. Malam itu, di lobi hotel, diskusi para mahasiswa berubah total. "Ini bukan soal mereka punya AC lebih banyak," kata Tom serius. "Ini soal filosofi. Kita di barat sombong. Kita pikir kita bisa melawan alam atau mengabaikannya. Indonesia memilih beradaptasi. Mereka hidup bersama panas, bukan melawannya." Kata-kata itu terngiang di telinga Dr. Elea. Adaptasi. Sebuah konsep yang sering ia ajarkan di kelas teori, namun baru hari ini ia melihat wujud aslinya yang sempurna. Bukan di London, bukan di Paris, tapi di Jakarta. Panggung kebenaran di Balai Kota malam terakhir di Jakarta. Agenda resmi penutup perjalanan ini adalah Forum Respons Iklim Internasional yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta. Gedung bergaya kolonial yang megah itu dipenuhi oleh audiens yang jauh lebih banyak dari perkiraan. Pejabat pemerintah, akademisi lokal, aktivis lingkungan, hingga mahasiswa berkumpul di sana. Dr. Elea Norvan berdiri di belakang podium kayu jati yang kokoh. Lampu sorot menyinari wajahnya. Namun kali ini, tidak ada rasa gugup. Di Oxford, presentasi akademik seringkali terasa seperti medan pertempuran ego. Namun di sini, di ruangan yang dipenuhi wajah-wajah Indonesia yang ramah, ia merasakan kehangatan yang aneh. Ia merasa diterima, bukan dihakimi. Ia menatap naskah pidato yang sudah disiapkannya di London. Naskah yang penuh dengan skeptisisme dan pertanyaan kritis. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku. Ia memutuskan untuk berbicara dari hati. "Hadirin sekalian," suaranya bergetar sedikit di awal, namun segera menemukan kekuatannya. "Seminggu yang lalu, saya datang ke kota ini dengan membawa kacamata arogansi barat. Di London, kami menganggap diri kami pusat peradaban. Ketika mendengar Jakarta baik-baik saja di tengah neraka panas global, kami menyebutnya data palsu.
Kami menyebutnya propaganda. Keheningan menyelimuti ruangan. Para mahasiswa Oxford duduk tegak di barisan depan. Mata mereka berkaca-kaca. Tapi selama 7 hari terakhir, saya mengalami suhu 37 hingga 39 derajat di jalanan kalian. Dan saya tidak melihat satupun orang yang tumbang. Saya tidak melihat kekacauan. Dr. Elea berhenti sejenak, menatap Direktur Rahmat Wijaya yang duduk di barisan depan sambil tersenyum tipis. Apa yang saya lihat bukanlah teknologi alien. Yang saya lihat adalah sebuah bangsa yang telah berdamai dengan alam. Di Inggris, kami memperlakukan gelombang panas sebagai musuh yang harus dilawan, sebuah invasi yang membuat kami marah. Di sini, kalian memperlakukan panas sebagai tetangga yang berisik namun tak terhindarkan. Kalian tidak melawannya, kalian berdansa dengannya. Kalian membangun atap, menanam pohon, membagikan air, dan saling menjaga. Kalian mengajarkan kami bahwa teknologi tercanggih bukanlah mesin pendingin raksasa, melainkan filosofi, penerimaan, dan persiapan. Adaptasi bukan tentang mengalahkan alam, tapi tentang bertahan hidup bersamanya. Ketika Dr. Elea mengakhiri pidatonya, tidak ada sorakan histeris. Yang terjadi adalah tepuk tangan yang tenang, berirama, dan panjang. Tepuk tangan itu terasa berat dan berisi. Itu bukan tepuk tangan basa-basi diplomatik, melainkan tepuk tangan persaudaraan, sebuah pengakuan bahwa pesan itu telah sampai ke relung hati. Dr. Elea tahu, momen ini akan ia ingat seumur hidupnya, jauh melebihi penghargaan akademik manapun yang pernah ia terima. Transformasi di lobi hotel perjalanan pulang ke hotel malam itu terasa berbeda. Di dalam bus, tidak ada lagi perdebatan atau keluhan. Keheningan yang tercipta adalah keheningan kontemplatif. Ketika sampai di lobi hotel, para mahasiswa tidak langsung bubar ke kamar masing-masing. Mereka berkumpul di sofa, membentuk lingkaran diskusi spontan. Riz, mahasiswa asal Indonesia yang selama ini merasa tertekan menjadi jembatan antara dua budaya, akhirnya angkat bicara. Kalian tahu, kata Riz pelan, sistem ini tidak dibangun dalam semalam. Direktur Wijaya bilang ini hasil kerja keras 20 tahun. Sedikit demi sedikit. Tidak mencolok, tidak viral, tapi konsisten. Tom, mahasiswa yang biasanya paling kritis, mengangguk. Itu yang membuatku malu. Di negara kita terlalu sibuk membuat rencana besar 5 tahunan yang sering batal ganti pemimpin. Jakarta menunjukkan ketekunan. Mereka tidak menyerah pada panas, tapi mereka tetap tenang. Malam itu, sesuatu yang fundamental berubah dalam diri mereka. Mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai objek penelitian negara berkembang. Mereka melihatnya sebagai blueprint masa depan. Rasa superioritas sebagai akademisi dari universitas terbaik dunia runtuh, digantikan oleh rasa haus untuk belajar dari guru yang baru, Jakarta. Janji di pagi keberangkatan fajar menyingsing di hari kepulangan. Di depan lobi hotel, bus bandara sudah menunggu. Dr. Elea berdiri memegang secangkir kopi, mengamati anak didiknya. Energi mereka berbeda. Mata mereka cerah, penuh dengan tekad baru. Sofia mendekat, membawa buku catatan kecil. Profesor, katanya antusias. Saya sudah mendaftar kursus bahasa Indonesia online. Lain kali saya ke sini, saya tidak mau pakai penerjemah. Saya ingin mengerti jiwa bangsa ini langsung dari bahasa mereka. Dr. Elea tersenyum lebar. Itu awal yang bagus, Sofia. Emma datang menyusul, membawa tablet yang penuh dengan grafik baru. Saya mengubah topik tesis master saya. Profesor, saya tidak jadi membahas kegagalan infrastruktur tropis. Saya menggantinya menjadi studi sistem kesejahteraan komunitas berbasis data, model Jakarta. Saya sudah minta izin Balai Kota untuk pakai data mereka. Satu persatu, mereka menunjukkan transformasi mereka. Bukan hanya sekadar kekaguman, tapi rencana aksi nyata. Perjalanan ini telah mengubah arah hidup dan karir akademis mereka. Direktur Rahmat Wijaya datang untuk perpisahan terakhir. Ia menyalami mereka satu persatu dengan hangat. Ini baru permulaan, kata Rahmat merendah. Sampaikan pada dunia bahwa Indonesia masih punya banyak hal untuk ditunjukkan. Kami belum sempurna, tapi kami terus berjalan. Tugas akhir, membawa pulang api di ruang tunggu bandara. Sebelum boarding, Dr. Elea memberikan tugas akhir kepada mahasiswanya. Bukan esai panjang atau laporan statistik. Dari semua yang kalian lihat, kata Dr. Elea serius, pilihlah satu hal kecil.
Satu hal saja yang bisa kalian terapkan langsung di kehidupan kalian atau komunitas kalian di Inggris minggu depan. Tom mengangkat tangan. Saya akan bicara dengan Dewan Kota di tempat tinggal orang tua saya. Saya akan sarankan agar perpustakaan umum di sana difungsikan sebagai cooling center bagi lansia, persis seperti di Blok M. Itu murah, sederhana, dan menyelamatkan nyawa. Emma menambahkan, saya akan buat aplikasi sederhana untuk ibu saya, pengingat hidrasi dan cek suhu tubuh yang terhubung ke ponsel saya. Seperti sistem saling jaga di Cilincing. Mereka naik ke pesawat dengan langkah ringan. Saat pesawat lepas landas, Dr. Elea melihat keluar jendela untuk terakhir kalinya. Di bawah sana, Jakarta terhampar luas, padat, dan, di mata Dr. Elea sekarang, begitu indah. Kota yang sering dicaci karena macet dan polusinya itu ternyata menyimpan kebijaksanaan yang menyelamatkan peradaban. Epilog, kembalinya sang murid 6 bulan kemudian. Musim panas di Inggris telah berlalu, meninggalkan luka trauma yang mendalam pada infrastruktur dan masyarakat. Namun bagi kelompok peneliti Oxford ini, musim panas itu meninggalkan benih harapan. Dr. Elea duduk di kantornya, membaca sebuah email yang baru masuk. Itu dari Tom. Isi surat itu mengejutkan sekaligus membanggakan. Tom tidak hanya sekadar bicara. 3 bulan setelah kepulangan mereka, Tom mengajukan cuti akademis. Ia tidak tahan hanya berteori di kelas yang dingin. Profesor, tulis Tom dalam emailnya, saya sudah kembali ke Jakarta. Saya sekarang magang di kantor adaptasi iklim di bawah bimbingan Direktur Wijaya. Saya ingin belajar langsung bagaimana membangun sistem ini dari nol. Saya merasa, masa depan manajemen krisis dunia ada di sini, di garis khatulistiwa ini. Dr. Elea meletakkan kacamata bacanya, tersenyum menatap hujan gerimis di luar jendela Oxford. Dunia telah berubah. Kiblat pengetahuan tidak lagi monopoli Barat. Indonesia, dengan segala kerendahan hati dan ketangguhannya, telah membuktikan diri sebagai pengecualian global. Bukan karena keberuntungan, bukan karena sihir, tapi karena tekad untuk memanusiakan manusia di tengah amukan alam. Kisah tentang negara yang tak terbakar, ini kini bukan lagi sekadar laporan penelitian. Ia telah menjadi legenda, menjadi inspirasi, dan bagi orang-orang seperti Tom, ia telah menjadi rumah baru. Dan bagi Dr. Elea, kesimpulan akhirnya sederhana. Jika dunia ingin selamat dari masa depan yang membara, dunia harus berhenti mengajari Indonesia dan mulai belajar dari Indonesia. Tamat. Di luar, mobil jemputan Nenek Fatma, sebuah Alphard hitam mewah, sudah menunggu. Sopir berseragam membukakan pintu. Di trotoar seberang, Diko duduk termenung sendirian di pinggir selokan. Jas putihnya kotor terkena debu, menatap kosong ke arah Sari yang kini masuk ke dalam mobil mewah sang pemilik Lepalais. Sari tidak menoleh lagi. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan masa lalunya yang sombong di pinggir jalan. Pintu mobil tertutup. Sari tersenyum lebar menatap jalanan Jakarta. Perang bumbu dapur telah usai. Dan Sari, sang mantan istri yang dihina bau terasi, kini memegang resep kemenangannya sendiri. Tamat.